Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resaldi, NPM 2023100026. Dosen pengampu M. Ilham Jaya SEMM, mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis, kelas Sumber Daya Manusia semester 6, ruang 5. Yang pertama, pendahuluan. Setelah proses identifikasi resiko dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis resiko. Pada tahap ini, setiap resiko tidak hanya didata, tetapi juga dinilai tingkat bahayanya terhadap bisnis. Analisis ini penting dalam bisnis. Tidak semua resiko harus ditangani secara bersamaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui, yang pertama, resiko mana yang paling berbahaya. Yang kedua, resiko mana yang bisa ditunda. Yang ketiga, resiko mana yang segera ditangani. Pengertian analisis resiko. Analisis resiko adalah proses menilai tingkat resiko berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama, likelihood, kemungkinan terjadi. Yang kedua, impact, besarnya dampak. Analisis resiko juga mempertimbangkan yang pertama, waktu terjadinya resiko. Yang kedua, frekuensi kejadian. Yang ketiga, kemampuan organisasi dalam mengendalikan. Tujuan analisis resiko. Selain tujuan dasar, analisis resiko juga bertujuan untuk menghindari kerugian finansial yang besar, menjaga keberlanjutan bisnis, meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian, dan terakhir, membantu perencanaan strategi jangka panjang. Pengertian analisis resiko kualitatif adalah resiko kualitatif adalah metode penilaian resiko yang menggunakan kategori bukan angka, seperti rendah tinggi cocok digunakan ketika yang pertama data terbatas, yang kedua analisis yang dibutuhkan, yang ketiga UMKM atau bisnis kecil. Analisis resiko kualitatif ada skala penilaian, skala kemungkinan likelihood, skalanya sangat rendah, kemudian keterangannya hampir tidak pernah terjadi. Yang kedua, rendah atau jarang terjadi, sedang atau kadang-kadang terjadi, tinggi, sering terjadi, sangat tinggi, hampir pasti terjadi. Sedangkan skala dampak impact-nya, skalanya sangat kecil, keterangannya tidak berpengaruh signifikan, skalanya kecil, sedikit mengganggu, sedang kemungkinan operasional, besar menghambat bisnis, sangat besar mengancam keberlangsungan bisnis. Adapun matriks resikonya, matriks resiko digunakan untuk menggabungkan kemungkinan dan dampak sehingga dihasilkan kategori dampak atau kemungkinan. Dampaknya rendah, sedang, tinggi. Rendah itu low, sedang itu rendah low, medium, sedang low, medium, high, tinggi, medium, high, extreme. Matriks resiko. Contoh analisis resiko kualitatif. Resiko itu keterlambatan bahan baku, kemungkinan tinggi, dampaknya besar, levelnya tinggi. Resikonya kerusakan mesin, kemungkinannya sedang, dampaknya besar, levelnya tinggi. Resiko fluktuasi harga, kemungkinan tinggi, dampak sedang, level tinggi. Resiko karyawan resign mendadak, kemungkinan sedang, dampak sedang, level sedang. Yang terakhir, gangguan distribusi, kemungkinan tinggi, dampak besar, level tinggi. Contoh analisis resiko kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan angka sehingga hasil lebih akurat dan terukur. Digunakan pada proyeksi besar, investasi, perusahaan skala menengah besar. Selain IMF, MV, juga pohon keputusan dan Monte Carlo simulation, simulasi resiko. Adapun expected monetary value atau EMV, rumus EMV sama dengan probabilitas dikalikan dampak finansial. Contoh tambahan, probabilitas keterlambatan proyeksi sama dengan 30%,
kerugian sama dengan Rp 50 juta, IMV 0 sama dengan 0,3 kali 50 juta sama dengan 15 juta. Artinya nilai resiko secara rata-rata adalah 15 juta. Perbandingan kualitatif vs kuantitatif. Aspeknya data, kualitatif, subjektif, kuantitatif angka. Aspeknya kecepatan, kualitatif cepat, kuantitatif lebih lama. Aspeknya akurasi, kualitatif sedang, kuantitatif tinggi. Aspeknya biaya, kualitatif murah, kuantitatif lebih mahal. Aspeknya cocok, kualitatif UMKM, kuantitatif perusahaan besar. Menentukan resiko prioritas. Resiko prioritas adalah resiko yang levelnya tinggi atau ekstrim, memiliki IMV besar, berdampaknya pada tujuan utama bisnis. Semakin tinggi dampak, kemungkinan semakin prioritas. Adapun studi kasusnya, identifikasi resiko, 5 resiko yang analisis kualitatif. Resiko keterlambatan bahan baku itu kemungkinannya tinggi, dampaknya besar, levelnya tinggi. Cuaca buruk, kemungkinannya tinggi, dampaknya sedang, levelnya tinggi. Kenaikan harga material, kemungkinannya tinggi, dampaknya besar, levelnya tinggi. Keterlambatan pembayaran, kemungkinan sedang, dampaknya besar, levelnya tinggi. Kerusakan alat berat, kemungkinannya sedang, dampaknya besar, levelnya tinggi. Masih dalam studi kasus, menentukan risiko prioritas. Risiko prioritas yaitu kenaikan harga material, keterlambatan bahan baku karena kemungkinan tinggi, dampaknya besar, mengganggu biaya dan waktu proyek. Yang keempat itu analisis kuantitatif, IMV minus resiko. Contoh kenaikan harga material, probabilitas 40%, kerugian 200 juta. IMV 0,4 dikali 200 juta, IMV-nya 80 juta. Ini menunjukkan resiko sangat signifikan dan harus diprioritaskan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah analisis resiko merupakan tahapan penting dalam manajemen resiko bisnis yang berbagai fungsi untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap resiko yang telah diidentifikasi. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan prioritas resiko sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Analisis resiko dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, di mana metode kualitatif lebih secara kuantitatif, sederhana dan cepat digunakan. Sedangkan metode kuantitatif memberikan hasil yang lebih akurat karena berbasis data numerik sehingga perhitungan expected monetary value (EMV). Dengan mengombinasikan kedua metode tersebut, perusahaan dapat memperoleh gambaran risiko yang lebih komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan secara bersamaan, melainkan difokuskan pada risiko dengan tingkat dampak dan kemungkinan tinggi agar tujuan bisnis tetap tercapai secara optimal. Sekian dari video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian analisis resiko. Analisis resiko adalah proses menilai tingkat resiko berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama, likelihood, kemungkinan terjadi. Yang kedua, impact, besarnya dampak. Analisis resiko juga mempertimbangkan yang pertama, waktu terjadinya resiko. Yang kedua, frekuensi kejadian. Yang ketiga, kemampuan organisasi dalam mengendalikan resiko.